Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dakwah Islam dalam nuansa Bahtera Islam. Pemirsa Bahtera Islam, di setiap perbuatan tak luput dari penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dalam setiap solat, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memerintahkan malaikat untuk selalu berseru kepada anak cucu Adam. Akan tetapi sebelum lanjut, silahkan subscribe dan bagikan channel ini kepada saudara kita yang lainnya untuk mendukung syiar Islam agar menjadi amal jariah untukmu di setiap orang yang mendengarkan konten Islami ini. Pemirsa Bahtera Islam, salat merupakan ritual rutinitas keseharian setiap muslim di dunia yang harus segera dilaksanakan apabila waktunya telah tiba. Karena ini merupakan janji manusia ketika masih di alam rahim. Maka ketika manusia enggan melaksanakan solat hingga wafatnya, maka ia tergolong orang-orang yang ingkar. Memang tidaklah mudah untuk menjadi orang yang mampu menjaga solat karena membutuhkan komitmen dan disiplin yang besar. Akan tetapi berkat upaya dan doa yang senantiasa kita ucapkan akan membuat hal ini tidak mustahil untuk kita raih dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Bahtera Islam, solat juga merupakan hal yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang menjaga solat. Amin ya Rabbal Alamin. Karena bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita dengan banyaknya bahaya di dunia ini jika kita tidak menjaga perintahnya. Pemirsa Bahtera Islam, karena mulianya perintah solat ini sehingga setiap waktu solat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat di setiap tiba waktunya untuk berseru kepada anak cucu Adam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah bersabda, setiap tiba waktu solat diutuslah seorang penyeru, malaikat, lalu berseru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api neraka yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu. Orang-orang pun berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan solat zuhur. Maka Allah mengampuni dosa mereka di antara keduanya. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib dan isya. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan dan ada juga yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan. Pemirsa Bahtera Islam, berkat kasih sayang Allah, dosa-dosa diampuni dengan solat karena di dalamnya terdapat istighfar. Oleh sebab itu, semuanya akan diampuni dengan syarat hati benar-benar menyesal dari dosa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Salman radhiyallahu an mengatakan, seorang sahabat yang masyhur berkata, setelah sholat isya, manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang merasa malam itu adalah malam yang nikmat, malam keberuntungan dan kegembiraan yang dianggap sebagai keuntungan besar. Ketika orang-orang sedang nyenyak beristirahat, pada malam itu mereka disibukkan dengan sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu akan menjadi malam yang penuh dengan pahala. Dan kelompok yang kedua adalah malam itu menjadi azab dan bencana bagi mereka. Mereka merasa malam itu merupakan kesempatan berharga untuk berbuat dosa, dan malam itu akan menjadi malam bencana bagi mereka. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka yang setelah sholat isya langsung tidur. Malam itu tidak menjadi keberuntungan ataupun bencana bagi mereka. Mereka tidak memperoleh apapun. Pemirsa Bahtera Islam, semoga hidayah kekal di dalam hati kita untuk menjadi penuntun kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.